Halo dan apa kabar teman-teman semua. Kita kembali dalam teknik siden. Bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Pada video-video saya yang sebelumnya, saya sering membuat rangkaian dengan menggunakan papan rangkaian yang seperti ini. Apa namanya? Ini biasa disebut breadboard atau project board. Tapi ada yang lupa, saya belum pernah membicarakan tentang breadboard ini. Bagaimana cara menggunakan breadboard ini, susunan lubang-lubang atau tempat untuk kaki-kaki pin ini alurnya seperti apa, sehingga bisa digunakan untuk membuat sebuah rangkaian dan itu bisa berjalan. Karena itu simak video ini dari awal sampai akhir. Kita akan membahas tentang breadboard atau project board. Breadboard atau project board yang saya punya bentuknya seperti ini, persegi panjang, tapi sebetulnya bentuk lainnya atau ukurannya itu bermacam-macam. Yang saya punya ini ukurannya ini berapa ini? 17 kali 6,5. 17 kali 6,5. Tapi ini masih kita bisa perlebar, kita expand karena di sini ada ini nok ini. Kita bisa membeli lagi yang bentuknya sama, kita sambungkan melalui nok ini. Jadi kita mendapatkan breadboard atau project board dengan ukuran besar. Bagaimana sebuah project board atau breadboard seperti ini bisa digunakan untuk membuat sebuah rangkaian dan mampu bekerja? Kita harus tahu jalur-jalur yang ada pada breadboard ini. Di sini ada banyak sekali lubang, di atas juga, di bawah juga. Nah, kita harus tahu di mana ada jalurnya yang bisa kita gunakan. Saya akan persingkat saja. Saya akan menggambarkan jalur yang ada pada breadboard. Pada bagian atas ada 2 buah lubang, kemudian ini memanjang. Di sini ada jalur. Nah, jalur ini ke arah sini, terus berhenti pada pembatas ini bagian tengah. Bagian bawahnya sama, ada jalur mengarah ke sini, mendatar horizontal. Tapi antara jalur yang atas dengan jalur yang bawah itu terpisah, tidak terhubung. Yang terhubung ke arah horizontal. Di sebelah sini sama persis. Kemudian pada bagian bawah ini jalurnya tidak horizontal tapi vertikal. Jadi seperti ini, ke sini, ke sini, ke sini, dan seterusnya sampai di sini. Antara yang paling pojok dengan nomor 2 ini tidak terhubung. Kemudian ini ada tengah, ada pembatas. Di bagian bawah ini adalah cerminan dari yang di atas. Jadi jalurnya yang bawah ini sama dengan yang di atas. Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Pemanfaatan dari breadboard atau project board ini untuk membuat sebuah rangkaian yang harus kita tahu, jarak tiap lubang dari breadboard ini adalah sekitar 2,5 mili. Jadi kita memanfaatkan lubang-lubang ini untuk menempatkan lubang kaki pada komponen. Misalnya ini sebuah transistor, kita pasang di sini. Di sini transistor terpasang sebanyak 3 kolom. Kemudian sisa lubang dari urutan kolom ini bisa kita hubungkan dengan komponen yang lain, misalnya resistor atau kapasitor, dioda, dan sebagainya sesuai rangkaian yang kita buat. Untuk IC, kita bisa memasang IC, misalnya IC-nya ini 2 sisi kakinya, bisa kita pasang di sebelah sini seperti ini. Kita tinggal membuat rangkaian dengan memasukkan kaki-kaki pada tiap ini lubang ini sesuai dengan kreativitas kita. Untuk IC yang modelnya
satu sisi atau sisir, misalnya seperti ini. IC untuk power sound misalnya kita pasang di sini. Komponen yang lainnya bisa kita ambilkan dari ini, sisa lubang yang ada di bagian bawahnya. Untuk menghubungkan dengan yang lain kita bisa gunakan kawat jumper seperti ini. Ini adalah kawat, kalau orang atau saya menyebutnya engkel. Ini saya ambil dari kabel UTP atau kabel LAN atau bisa juga kabel telepon. Kita bisa gunakan ini, tancapkan saja seperti ini. Kita mau sambung ke arah mana, jadi seperti ini. Jadi kreativitas kita itu dituntut untuk membuat sebuah rangkaian pada breadboard seperti ini. Contoh lain misalnya 7 segmen seperti ini, bisa kita pasang di sebelah sini seperti ini. Untuk IC dengan kaki 2 sisi misalnya seperti ini, bisa kita pasang seperti ini. Dan kalau saya untuk jalur tegangan suplai, saya biasa menggunakan pada bagian atas sini. Di sini ada 4 buah jalur, saya gunakan untuk bagian suplai. Jadi misalnya kita menggunakan tegangan 12 volt atau kita menggunakan 2 buah tegangan suplai, kita bisa gunakan sebelah sini 12 volt, sebelah sini 5 volt, atau mungkin 3 buah tegangan suplai, kita bisa gunakan jalur-jalur yang di atas ini. Kemudian jalur bawah biasa saya gunakan untuk jalur ground. Kemudian untuk rangkaian yang menggunakan kristal misalnya, kalau kristal itu selalu berpasangan dengan kapasitor keramik, saya buat dulu menjadi seperti ini. Jadi saya rangkai hanya menyisakan 3 buah kaki, jadi kita bisa menghemat lubang untuk jalur rangkaian. Juga jika kita menggunakan beberapa LED, banyak LED, saya juga sudah membuat dulu rangkaian dari LED ini 2 buah. Satu ini saya rangkai komen anoda, dan satu lagi saya rangkai sebagai komen katoda. Mana yang kita butuhkan kita bisa gunakan. Jadi misalnya ini 10 LED, kita hanya menggunakan 11 kaki saja. Jadi itu lebih praktis. Dan pengalaman saya menggunakan breadboard seperti ini sangat cocok untuk rangkaian-rangkaian digital. Kalau untuk rangkaian-rangkaian yang menggunakan frekuensi radio, sepertinya ini kurang cocok, karena mungkin terpengaruh juga frekuensi interferensi dengan jalur-jalur yang tidak terpakai pada breadboard ini. Jadi dengan menggunakan breadboard ini kita bisa menguji coba atau kita bisa melakukan simulasi apakah rangkaian sudah bisa bekerja atau belum, sudah benar-benar berfungsi atau belum. Salah satu dari penggunaan breadboard atau project board pada video saya, salah satunya adalah ini penggerak motor stepper. Di sini saya menggunakan 2 buah tegangan, kabel merah ini 12 volt pada jalur ini, kemudian jalur ini saya gunakan untuk 5 volt. Bagian bawah saya gunakan untuk ground. Jadi ini sebagai simulasi dari rangkaian ini apakah bekerja atau tidak. Setelah bekerja baru bisa kita buatkan PCB atau kita rangkai pada PCB. Contoh lainnya lagi, ini sebuah counter down 3 digit. Ini kita buat, kita simulasikan dulu pada sebuah breadboard. Kemudian ada lagi ini running leg, menggunakan LED kita membuat variasi gerakan LED variasi istilahnya. Ini juga kita simulasikan dulu pada sebuah breadboard. Kemudian ada lagi simulasi tentang optocoupler, kita simulasikan dengan sebuah motor penggerak dikontrol dengan optocoupler. Kita simulasikan pada sebuah breadboard dan sudah bisa berjalan. Jadi hari ini kita belajar tentang breadboard atau project board untuk membuat simulasi rangkaian elektronik.
Bila teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentarnya. Tunggu video saya yang selanjutnya.